Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat sore, selamat jumpa. Perayaan Natal yang kita rayakan ini bukan rutinitas, bukan pula formalitas. Karena ada saja orang yang pergi gereja, pergi Natalan sebagai formalitas, hanya untuk memenuhi kewajiban keagamaan. Sebagai orang beriman, tidak ada namanya kewajiban. Ibadah, doa, amal kasih, solidaritas adalah ungkapan keimanan, ungkapan ketakwaan kepada Dia yang mengasihi dan mencintai kita. Kita harus sampai pada taraf itu. Kalau dianggap sebagai kewajiban saja atau keharusan, itu masih level di bawah. Seperti anak-anak wajib ke sekolah. Dan hari ini kalau kita merayakan Natal, itu juga bukan baru kemarin. Kita tinggal menghitung waktu. Kita masuk di tahun 2025. Anda tahu, artinya Yesus lahir lebih kurang sudah 2024 tahun yang lalu. Jadi Natalan itu bukan ujuk-ujuk baru kemarin atau beberapa tahun yang lalu. Bahkan lebih dari itu. Tadi malam kalau masih ingat, bagaimana maklumat Natal itu dibacakan. Berpuluh-puluh abad. Jadi Yesus lahir tidak serta-merta begitu saja. Kitab suci Perjanjian Lama memberi kesaksian jauh sebelum Kristus lahir. Sudah diamanatkan, sudah diramalkan, sudah dinubuatkan. Makanya disebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena Perjanjian Lama adalah persiapan Perjanjian Baru. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekristenan atau katolisitas kita adalah sebuah ungkapan dari berpuluh-puluh abad sebelum Kristus lahir. Dan sekarang 2024 itu artinya ya sekurang-kurangnya sudah 2024 tahun. Maka disebut kalender Masehi.
Masiah dalam bahasa Ibrani. Al-Masiyah itu saudara-saudara kita Muslim menyebut Isa Al-Masih. Karena kelahiran Kristus menjadi momentum sejarah umat manusia, maka itu menjadi standar perhitungan waktu. Maka sekarang dikatakan 2024 Masehi. Anda mau orang Jawa, Anda mau orang Cina, Anda mau orang Arab dan lain-lain, sudah merupakan kesepakatan dunia internasional bahwa kalendarium Masehi menjadi tolak ukur pencatatan dalam kehidupan peradaban umat manusia. Memang ada kalender Cina, ada kalender Jawa, ada kalender Islam, tapi itu tidak dijadikan standar. Kenapa? Karena peradaban umat manusia dimulai ketika Kristus lahir di tengah-tengah kita. Dan di sini ada kandang Natal, ya. Kelahiran Kristus bukan sebuah mitologi atau halusinasi manusia. Kristus tercatat dalam sejarah. Anda bisa baca sejarah. Nah, oleh karena itulah, karena Yesus masuk dalam sejarah umat manusia, maka diabadikan. Salah satunya ya dalam bentuk kalender internasional yang menjadi standar kehidupan umat manusia. 1 Masehi. Sebenarnya lebih dari itu. Kehadiran Yesus di tengah-tengah kita telah mengubah pola pikir dan perilaku serta kehidupan umat beriman. Karena kelahiran Kristus itu menjadi batu loncatan, menjadi momentum bersejarah umat manusia dari kehidupan yang penuh dengan dosa dan kesalahan, diubah oleh Allah menjadi sejarah keselamatan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara ingat-ingat malam Paskah, Exsultet, di sana dikatakan sungguh ajaib dan mengagumkan karya penciptaan Tuhan. Tetapi jauh lebih mengagumkan lagi adalah bahwa Ia berkenan menjadi manusia. Padahal kalau kita melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, itu hanya dengan berucap, jadilah terang, terang jadi. Itu bukan sulap. Ketika dikatakan jadilah tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan jadi. Hanya dengan sepatah kata saja. Bagaimana sabda itu bisa mengubah. Dalam Injil dikatakan firman itu, yang berkata-kata itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Natal ini sekali lagi saya mau mengajak kita
untuk tidak menganggap sebagai sebuah formalitas atau kewajiban atau sebuah keharusan. Sejatinya Natal itu adalah bagian dari ekspresi keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan. Karena kita ketahui bahwa tanpa Dia yang mengasihi dan mencintai kita, tidak adalah artinya kita. Tidak ada apa-apanya. Tetapi Allah yang Maha Agung itu, yang menguasai alam semesta itu, yang memiliki semua, entah di langit, di bumi, di bawah bumi, entah yang kelihatan atau yang tidak kelihatan sekalipun, itu berkenan menjadi manusia. Manusia itu artinya yang terbatas. Bisa marah, bisa sakit, bisa lapar, bisa dingin, haus. Dan itu dialami oleh Yesus. Namun lebih dari itu saudara-saudara, Dia punya apa? Karena Dia adalah Allah. Orang buta sembuh. Orang lumpuh bisa berjalan. Jadi Yesus itu dalam kemanusiaan Dia juga adalah Allah sendiri. Kuasa yang dimiliki tidak serta-merta ada begitu saja. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh memaknai Natal ini. Kalau Allah menjadi manusia, itu artinya apa? Artinya Dia membaur, tidak eksklusif, tidak merasa dirinya benar seorang diri, solider, punya empati dan simpati, punya ekspresi kemanusiaan, dan lain-lain sebagainya. Dan ini semua menjadi nyata dalam perkataan dan dalam perbuatan. Oleh karena itu, saya juga kadang-kadang heran bahwa ada begitu banyak umat Kristiani, terlebih orang Katolik, itu tidak merasa bangga sebagai seorang beriman Katolik. Entah acu tak acu, entah masa bodoh, ya, tidak ingin berbuat lebih. Kalau kita melihat tema Natal KWI, PGI, marilah sekarang kita ke Bethlehem. Tidak berarti setelah ini kita langsung naik pesawat terbang. Tidak. Ini adalah sebuah ajakan. Siapa yang mengajak ini? Para gembala. Orang-orang yang tidak punya pendidikan. Yang hidup apa adanya. Namun mereka merasa memiliki kewajiban moral mengajak seluruh bangsa-bangsa mengarahkan pandangan ke Bethlehem, tempat di mana kanak-kanak Yesus itu berada. Marilah, itu bukan saja sebuah ajakan spontan, tetapi
juga menyangkut suasana hati, pikiran, dan perkataan. Mereka yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, tidak ada lagi kata mengeluh atau bermasa bodoh, acuh tak acuh, patah arang, merasa tidak berdaya, penuh dengan keputusasaan, bermuram durja. Tidak ada dalam kamus kita. Ini adalah sebuah ajakan bahwa iman itu sesuatu yang dinamis, yang menggerakkan hati, pikiran, perkataan, perbuatan sampai pada tindakan-tindakan yang konkret dan nyata. Sejuta perkataan tidak ada artinya tanpa perbuatan yang kecil pun. Oleh sebab itu, marilah kita memaknai Natal ini sebagai sebuah ungkapan rasa syukur dan terima kasih. Tetapi bukan hanya itu, perlu diwujud nyatakan, diaplikasikan, direalisasikan supaya iman, pengharapan yang kita alami sebagai pribadi yang dikasihi dan cintai oleh Tuhan juga dialami oleh saudara-saudara kita yang lain. Tidak ada itu yang namanya selamat sendiri. Kalau selamat, kita selamat bersama. Kalau bahagia, kita bahagia bersama. Kalau kita susah, ayo mari kita susah bersama. Artinya dalam bahasa Jawa, sepih ing pambri, rame ing ngawe. Kita berbuat sejatinya tanpa pamrih. Itulah iman. Kalau begitu saya mau mengatakan bahwa saudara-saudara dalam tata kehidupan beriman ya sudah pada level di atas. Sudah selesai dengan diri sendiri. Tinggal bagaimana kita menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tidak usah lama-lama. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara.